Halo para penggemar dan pecinta Kiprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dua Kirchhoff yang diterapkan dulu pada loop tunggal ya. Loop tunggal itu kurva tertutupnya cuma satu. Nanti kita akan menghitung juga bagaimana untuk loop ganda. Hukum dua Kirchhoff itu mengatakan bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0 dalam rangkaian tertutup atau loop. Sigma E itu adalah jumlah GGL, sedangkan sigma IR itu adalah jumlah perkalian arus dan hambatan. Dalam rangkaian tertutup harus 0. Ya, rangkaian tutup itu disebut sebagai loop atau kurva tertutup. Nah, misalkan saya punya soal seperti ini, ada rangkaian tertutup, satu loop aja, ini kurva tertutupnya sebanyak 1, tapi baterainya lebih dari 1. Kalau baterainya 1, ya memang loop tunggal, tapi tidak perlu diselesaikan dengan hukum dua Kirchhoff, cukup hukum Ohm. Nah, kalau ini bisa kita selesaikan dengan hukum dua Kirchhoff atau mungkin dengan hukum Ohm nanti ya. Kita pakai dua cara. Oke, jadi ini ada baterai yang panjang itu kutubnya positif, yang pendek negatif, panjang positif, pendek negatif, R-nya 3 ohm, 2 ohm, dan 5 ohm. Kita ditanya, jadi ini tanyanya adalah berapa nilai arusnya, arahnya itu kemana gitu ya. Gimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Kalau kita menggunakan hukum dua Kirchhoff, itu langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, tentukan arah arus. Bebas, terserah. Mau searah putaran jarum jam boleh, berlawanan juga boleh, terserah Anda, bebas. Nomor dua, tentukan arah loop. Bebas, bisa searah putaran jarum jam boleh, berlawanan juga boleh. Nah, terus kemudian kalau dalam hitungan I-nya positif nanti, berarti arah arus real sudah benar, arah arus yang sungguhnya ya. Kalau I-nya negatif berarti arah arus realnya terbalik, gitu aja. Nah, jadi kalau kita selesaikan soal ini dengan hukum dua Kirchhoff itu sangat mudah, bahwa sigma E ya kan ditambah sigma IR itu harus 0. Nah, kita umpamakan dulu arah arus bebas. Misalnya saya mengumpamakan searah dengan putaran jarum jam. Jadi ini I nanti mengalir di sini arusnya searah putaran jarum jam I. Berlawanan juga boleh ya. Nah, seperti ini arah arusnya ya. Sebenarnya cukup digambar satu aja. Kemudian arah loopnya misalnya saya arahkan sama dengan arah arus, searah dengan putaran jarum jam. Berlawanan juga boleh kan, bebas. Nah, cuma nanti kalau arah arus perumpamaan itu bisa mempengaruhi hasil plus minus arusnya, tapi tidak mempengaruhi nilai. Tapi kalau ini arah loopnya itu tidak mempengaruhi apa-apa, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu sigma E plus sigma IR kita mulai ngeloop. Ngeloop itu harus berawal dari awal tertentu, balik lagi ke keadaan itu. Misalnya dari A ya, nanti balik lagi ke keadaan A dan kita ikut arah loopnya. Nah, kita ikuti arah loopnya, searah putaran jarum jam. Kita dahulukan sigma I-nya dulu. Kalau kita ke sana, perhatikan di sini, ini kan ketemu kutub positif dulu ya. Jadi kita ketemu kutub positif dulu, ditulis plus 12. Ikuti aja arah loop. Ya, kalau kita ikuti arah loop terus, di sini seret, ini ketemu apa? Kutub negatif, maka ditulis negatif 2 gitu ya. Kemudian arah arus, kalau kita lihat, ini arah arusnya kan searah putaran jarum jam yang kita umpamakan tadi. Sedangkan arah loop juga searah putaran jarum jam. Nah, kalau arah loop itu sama arah dengan arah arus, maka I ditulis dengan tanda positif. Nah, seperti itu ya, positif. Sedangkan R yang dilewati I itu adalah 325. Jadi kita tulis saja 325. Gitu ya, sama dengan 0. Jadi ini 10 sama dengan berapa? 5 tambah 5, 10I sama dengan 0. Berarti 10I sama dengan min 10. Berarti I-nya di sini ya min 1 ya, min 1 ampere. Nah, tanda min itu apa artinya? Tanda min itu dari I ya, I-nya ini kan minus. Berarti artinya arah I real terbalik. Jadi artinya apa? Ya berlawanan dengan arah arus perumpamaan yang kita bikin. Jadi kalau menjawab soal ini dengan hukum dua Kirchhoff, jadi arus rangkaian adalah berapa ampere? 1 ampere dengan arah melawan
ya, melawan putaran jarum jam gitu. Karena tadi negatif. Berlawanan dengan arah arus perumpamaan yang kita bikin. Artinya terbalik dengan arus perumpamaan gitu ya. Seperti itu. Itu kalau kita memakai hukum 2 Kirchhoff. Oke, sekarang kita menggunakan cara yang kedua ya. Dengan hukum Ohm juga bisa ini. Karena dasarnya begini, bahwa rangkaian loop tunggal itu adalah rangkaian seri dasarnya itu. Tapi ingat, ini ada langkah-langkahnya. Satu, arah arus tak perlu diumpamakan dahulu. Udah, nggak perlu. Arah loop harus melawan putaran jarum jam. Nah, melawan putaran jarum jam. Sana arah loopnya. Nah, kalau kita pakai hukum Ohm ya mudah sekali bahwa arus rangkaian itu adalah apa? V total ya dibagi dengan R total. Kita tinggal menjumlah V totalnya. Aturan penjumlahan seperti ini. Kan ini arah arus tak perlu diumpamakan dulu, arah loop harus melawan putaran jarum jam. Jadi kita ikuti arah loopnya. Arah loopnya kalau kita perhatikan di sini ya. Coba ini mulai dari mana ini? Mulai dari A, melawan putaran jarum jam. Seret. Nah ini ketemu kutub positif dulu. Plus 2. Ikuti terus. Nah ini min 12. Karena ketemu kutub minnya dulu kan. Jadi sekali lagi plus 2 min 12. Oke, jadi kalau gitu plus 2 ya min 12. Nah ini V totalnya. Kita bagi dengan R total. Nah R total itu kan mulai dari ini ya. A ke sini melawan putaran jarum jam 5, 2, 3. Jadi 5, 2, 3. Yang jelas di sini hasilnya berapa? Min 10 dibagi dengan 10 berarti dapat berapa? Min 1 ampere. Tanda min itu artinya bahwa arah arus ya, arah arus melawan putaran jarum jam gitu ya. Berarti kalau saya gambarkan arah arusnya kemana? Ini arus realnya seperti itu, melawan putaran jarum jam. Nah, I-nya ya tadi ketemu 1 ampere itu. Begitu ya. Jadi kelihatannya dengan hukum Ohm untuk rangkaian loop tunggal itu lebih mudah daripada menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Tapi ya suka-suka Anda ya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat.